Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku percaya Kau selalu ada besertaku, Kau selalu ada menjagaku, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau tetap Allah yang ajaib, Kau tetap Allah yang berkuasa. Ku kuat dalam-Mu Tuhan, imanku teguh dalam-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kekuatanku, sumber pengharapanku. Hanya Engkau Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Shalom Aleichem. Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Kita telah diberkati Tuhan kalau boleh ada sampai hari ini semata-mata karena kebaikan-Nya. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Setelah kami memuji, menyembah Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Dan berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan juga berikan hikmat pengertian kepada seluruh pendengar, jemaat Tuhan, saudara kami seiman, untuk mendapatkan berkat dari firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa hari ini sudah memasuki bulan kelima tahun 2026. Dan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita akan belajar firman Tuhan untuk membekali seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini. Melalui kesempatan ini, saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12a. Filipi pasal 2 ayat 12a. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ulang kalimat ini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, melalui ayat ini saya akan memberikan tema dari khotbah saya pagi ini, merawat anugerah keselamatan. Saudaraku, kita sudah sangat akrab sekali dengan kata merawat. Dan sampai dengan hari ini pun di antara kita semua tidak ada yang tidak pernah merawat sesuatu. Bahkan kita merawat hidup kita, merawat tubuh kita, merawat keluarga kita, merawat benda, barang, atau apapun yang kita miliki. Kita rawat dengan baik dengan tujuan apa? Supaya tidak rusak, supaya tidak hilang. Nah, demikian juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita anugerah keselamatan yang dikerjakan olehnya melalui karya salibnya, melalui karya yang begitu luar biasa. Di kayu salib dia curahkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Dan dia memberikan pada kita anugerah keselamatan itu supaya kita kembali pada rancangannya yang semula, menjadi orang-orangnya Tuhan, menjadi orang-orang salehnya Tuhan yang kudus, benar, tak bercacat celah. Nah, saudara, namun apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah keselamatan yang merupakan sebuah kepastian bagi setiap orang percaya. Tuhan tetap menuntut kita untuk kita juga
membayar harganya. Memang keselamatan di dalam Kristus ada satu kepastian. Tetapi di dalam merealisasikannya, maka kita harus membayar harga. Dan harga yang harus dibayar apa? Yaitu merawatnya, mengerjakannya dengan takut dan gentar. Nah, mengapa keselamatan yang Tuhan beri yang sudah merupakan kepastian itu masih harus perlu dirawat, perlu dikerjakan dengan takut dan gentar? Setidaknya ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan sebagai satu hal yang bisa kita pertimbangkan, kita pikirkan, dan kemudian kita bisa mengantisipasinya supaya kita tidak sampai kehilangan keselamatan itu. Yang pertama, saudara, mengapa? Alasan apa yang membuat keselamatan itu harus kita rawat? Anugerah keselamatan harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Yang pertama, karena pikiran manusia itu gampang berubah. Pikiran kita gampang terombang-ambing oleh keadaan. Gampang berubah, gampang terpengaruh sana, terpengaruh sini. Saudara, bahkan iman kita kepada Kristus karena gangguan pikiran yang dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh filsafat dunia, dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang begitu canggih, sehingga membuat kita berpikir ulang tentang keberadaan Allah. Kita berpikir ulang, benarkah keselamatan di dalam Kristus hanya satu-satunya? Dunia menawarkan keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik, melalui amal ibadah. Yang penting berbuat baik. Nah, sehingga manusia gampang berubah pikiran. Tidak mau cari yang ribet-ribet. Karena mungkin di dalam Kristus, iman kekristenan kita membuat kita merasa ribet mungkin. Ya, merasa kita, wah kok harus begini, harus begitu. Tetapi memang itu harga yang harus kita bayar. Jangan biarkan pikiran ini mengubah arah pandangan kita kepada Kristus. Karena di dalam dunia ini tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Nah, saudara, pikiran manusia membelokkan arah iman kita. Pikiran yang tidak didasari oleh hikmat Roh Kudus. Bagaimana Amsal pasal 14 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kalau kita perhatikan kata ada jalan yang disangka atau diduga orang itu lurus adalah merupakan satu pengembangan pikirannya sendiri. Adalah merupakan satu analisanya sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang ada dan sebagainya, sehingga mengatakan, waduh, ini ikut Yesus kok sepertinya kurang pas ya. Ini ada yang lebih mudah, ini ada yang lebih menjanjikan. Terutama pengaruh-pengaruh tentang harta duniawi, kedudukan duniawi, status sosial dan sebagainya. Sehingga pikiran seseorang dapat dibelokkan dari Kristus kepada hal-hal demikian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu jangan sampai akal kita, pikiran kita menyesatkan diri kita. Menyesatkan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Pikiran manusia gampang menipu. Seperti yang dikatakan Nabi Yeremia, bahwa pikiran manusia itu penipu adanya. Nah, kemudian yang kedua apa? Mengapa harus kita rawat anugerah keselamatan itu? Yang kedua, adanya pengaruh dosa yang masih dominan di dalam diri orang percaya. Yaitu kecenderungan setiap orang untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa. Mengapa? Sebab memang manusia itu lemah. Gampang terpengaruh tadi, ya.
Karena pikiran yang terganggu, pikiran yang dibelokkan ke sana kemari oleh hal-hal yang di luar firman, maka mempengaruhi hati. Ada dosa yang masih mendominasi kehidupan kita, sehingga kita dengan mudah berbuat dosa. Menganggap dosa sudah merupakan satu hal yang wajar lah ya. Hati-hati, dosa dapat menjatuhkan kita ke dalam hukuman Allah. Dan dosa dapat menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Allah. Karena itu, sebagaimana Efesus pasal 4 ayat 27, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Saudaraku, hari-hari ini iblis menawarkan banyak kemudahan. Sepertinya enak, sepertinya nyaman lah ya. Akan tetapi, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Amsal tadi ya, yang disangka itu lurus, tapi ternyata ujungnya pada maut. Nah, inilah dosa yang tidak kita sadari menggiring kita kepada jalan menuju maut. Karena itu kuasailah hati kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Nah, jangan biarkan dosa mendominasi kehidupan kita, mendominasi seluruh hidup kita. Biarlah Roh Kudus dan firman-Nya mendominasi hidup kita dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh teologi atau pengajaran yang menyesatkan, pengaruh Injil yang lain. Ini yang ketiga, kenapa harus dijaga keselamatan itu. Banyak pengaruh teologi-teologi yang menyesatkan, karena banyaknya orang-orang pintar sekarang ini, sehingga dapat mengotak-atik firman Tuhan, menafsirkan dengan tanpa dasar yang benar, sehingga seseorang dapat dipengaruhi imannya tidak lagi kepada Injil Kristus yang mengajarkan kebenaran, kekudusan. Harus sangkal diri, pikul salib. Tetapi justru mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi, memuaskan hawa nafsu. Ya. Sebagaimana Galatia pasal 1 ayat 6-7 Rasul Paulus katakan betapa orang-orang Galatia mudah dibelokkan oleh Injil yang lain. Dia juga katakan di sana bahwa sekalipun malaikat yang memberitakan Injil yang lain, maka dia akan terkutuk. Saudaraku, mari belajar firman Tuhan dengan benar. Supaya jangan sampai kita dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran Allah. Sebab Injil yang sejati adalah Injil yang memberitakan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, Putra Allah yang tunggal, yang mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan Injil yang benar adalah Injil yang memberitakan seperti yang kita pelajari saat ini. Tidak ada sesuatu yang memberikan satu toleransi kepada perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kudus, benar. Sesuai dengan standar kerajaan Allah sehingga kita berproses menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku, itulah sebabnya mengapa anugerah keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Karena adanya pikiran kita yang gampang berubah. Masih adanya dosa yang bisa mendominasi kita sehingga kita lupa akan kebenaran. Dan juga adanya pengaruh teologi atau pengajaran yang sesat. Mari arahkan pikiran kita hanya kepada Yesus. Beri hati ini hanya kepada Tuhan. Biar hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Dan juga mari kita mau belajar dengan firman yang benar.
Injil Kerajaan Allah seperti yang diberitakan oleh para rasul, sebagaimana yang kita belajar bersama-sama di gereja Allah baik ini. Saudaraku, hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang sudah mendekati akhir zaman. Kedatangannya yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Banyak tanda-tanda yang sudah semakin jelas. Karena itu mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Rawatlah anugerah keselamatan itu dengan hati yang takut dan gentar kepada Allah. Dan tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tetap bersekutu dengan Kristus. Tetap bergumul dalam setiap apa yang kita hadapi. Dalam memikul salib dan menyangkal diri sebagai pergumulan kita anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Sampai satu saat nanti kita akan mendapatkan mahkota. Ketika dia datang kedua kali, kita dijumpai dalam keadaan setia. Dalam kitab Roma 13 ayat 12 sampai dengan yang ke-14 di sana dikatakan juga bahwa hari sudah jauh malam, hampir pagi. Marilah kita hidup sebagai orang-orang terang. Kenakanlah Kristus sebagai senjata terang. Mari hidup sebagai orang-orang yang diperkenankan Allah. Menjadi orang salehnya Tuhan. Menjadi orang-orang yang dibenarkan. Menjadi orang-orang yang dikuduskan. Sebagai hamba-hamba Allah. Sebagai anak-anak Allah. Yang memiliki kepribadian seperti Kristus. Tetap menjaga anugerah keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan percayalah, saat dia datang kedua kali, kita dijumpai dalam keadaan setia dan tidak bercacat celah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah belajar tentang firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menjaga, merawat karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan kepada kami. Anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di kayu salib. Mampukan kami sekalian Tuhan dengan kekuatan-Mu Roh Kudus. Dan tambahkan iman percaya kami untuk semakin kami setia dan mengasihi-Mu. Dari sekarang sampai selamanya kami mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Kau memberkati saudara kami yang akan berkegiatan pada pagi hari ini. Berkati mereka bekerja sesuai dengan profesi dan usaha mereka. Berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Dan berkati seluruh keluarga demi keluarga. Dan hamba-hamba Allah juga. Dalam bersama dengan keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kau memberkati pula mereka. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Dan di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Akhirnya, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi, kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan indah dalam Kuasa Roh Kudus terus menyertai, memberkati, melindungi, dan menopang hidup kita semua. Mulai saat pagi hari ini sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati.